Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti goreng isi ayam. Ini enak banget, bisa untuk cemilan anak-anak di rumah ataupun untuk bekal anak ke sekolah ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, aku mau buat isian ayamnya dulu. Di sini udah aku tumis bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Kemudian kita masukin daging ayam yang udah dipotong-potong seperti ini. Nah, ini kita tumis sampai daging ayamnya ini berubah warna ya. Nah, kalau udah berubah warna seperti ini, kemudian kita masukin secukupnya air, wortel, dan juga kentang yang udah dipotong-potong kotak seperti ini. Nah, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini kita masak pakai api kecil aja. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin seasoningnya. Di sini aku pakai kari ayam, garam, lada bubuk, kaldu ayam, gula pasir, dan juga bubuk cabai secukupnya. Kemudian lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini semisal airnya kurang boleh ditambah lagi ya. Untuk perbumbuannya juga disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, kemudian ini akan aku tutup dan kita masak dulu sampai ayam, wortel, dan juga kentangnya benar-benar empuk dan juga lembut. Nah, ini untuk isian ayam karenya udah mateng, jangan lupa dikoreksi rasa, dan ini dibiarkan sampai benar-benar dingin dan udah siap untuk digunakan ya. Kemudian lanjut kita buat adonan rotinya, siapkan wadah lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin untuk bahan cairannya 2 butir kuning telur dan susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian kita uleni adonannya menggunakan mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, matikan dulu mixernya, lalu kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu diuleni lagi pakai kecepatannya masih sama di nomor 3, dan ini kita uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah 15 menit diuleni, adonannya udah kalis, terlihat dari adonannya udah mulus ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut kita pindahkan adonan ke alas kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Langsung aja lanjut kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 40 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Nah, seperti ini. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian diistirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit dan jangan lupa ditutup bagian atasnya ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut kita siapin untuk bahan lainnya. Di sini aku ada tepung panir, putih telur, dan juga ayam kari yang udah kita buat tadi. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita gilas pakai rolling pin. Digilas memanjang dan juga melebar untuk dikasih isian ayamnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih isian ayam secukupnya aja.
Lalu ini kita tutup seperti ini. Dan kemudian kita rapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Sampai benar-benar rapet, jadi supaya pas ngembang dan digoreng nanti adonannya tidak bocor. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam putih telur. Lalu kita gulingkan ke dalam tepung panirnya. Nah, ini sambil dipadatkan ya, supaya tepung panirnya lebih menempel. Dan untuk hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dikasih isian semua. Nah, untuk yang loyang pertama ini kan udah agak lama, jadi udah sedikit ngembang ya. Jadi udah siap langsung kita goreng. Untuk loyang yang satunya bisa diistirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit sampai ngembang. Lanjut kita goreng rotinya pada minyak yang udah dipanaskan. Pakai apinya cukup kecil aja supaya rotinya tidak mudah gosong ya. Dan jangan lupa juga dibolak-balik agar rotinya matang merata. Dan setelah rotinya udah matang, warnanya juga udah kuning keemasan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia roti isi ayam karinya udah jadi. Ini bisa untuk bekal anak ke sekolah ataupun mau dijadikan stok frozen juga bisa ya. Mau disimpan pas udah mateng kayak gini ataupun sebelum digoreng juga bisa. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.